Juga saya tertarik ke panjenengan. Panjenengan ini salah satu di antara yang mungkin loh ya, mungkin saya yang kenal cuma panjenengan ya, penulis-penulis. Salah satunya antara para pemahat jiwa. Betul. Dan juga ada seorang kiai yang dakwahnya dilokalisasi. Ini sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Dan kali ini kita melalang buana, dalam artian berwisata dan bersilaturahim ke di sekitar Jember, terutamanya di salah satu saya bertempat di Universitas Inaifas, Institut Agama Islam As-Sunniyah, Al-Falah As-Sunniyah itu. Dan langsung saja kita ngobrol santai dengan salah satu, ya kalau saya boleh bilang ya, beliau ini salah satu dai, juga penulis, juga semi-semi aktor semi-semi aktor Bollywood. Beliau adalah Gus Rijal Mumazik Zionis, yang terkenal dengan Gus Rijal. Nah, langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gus. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah selalu sehat berkat doa jenengan. Alhamdulillah. Niki kegiatan masih terus berjalan seperti biasanya? Ya, kalau kegiatan saya pribadi terus berjalan. Untuk kampus ini sudah selesai ujian akhir semester, jadi sebentar lagi libur. Cuma terus saja ada aktivitas di kampus bagi para mahasiswa. Dan ini saya ibaratnya yang mau janjian sama beliau ini lama, hampir 1 tahun lah, baru atas qadar Allah, takdir Allah, Gusti Allah, ini sekarang ditakdirkan sekarang. Dan baik, kita akan langsung menanya-nanyakan langsung ke beliau, yaitu begini Gus, saya juga mendengar-dengar dari sini katanya di Inaifas ini juga membuka program daimah. Betul. Itu maksudnya bagaimana itu? Ya, itu program dai mahasiswa. Kalau boleh saya flashback ya. Jadi ketika saya pertama kali ditunjuk oleh Romo Kiai Haji Ahmad Satid Jawari untuk memimpin Inaifas tahun 2018, seingat saya saat itu Yai Satid berpesan apabila kampus Inaifas itu lebih dari sekedar lembaga pendidikan, harus mengemban misi sosial maupun mengemban misi dakwah. Oleh karena itu branding diantaranya adalah kampus kita adalah kampus dakwah. Nah, untuk melakukan apa yang didawuhkan oleh Kiai, maka kemudian kita membentuk satu program, yaitu program dai mahasiswa. Apa yang disebut sebagai program dai mahasiswa, yaitu mahasiswa aktif kita Gus, itu kita kirimkan atas restu Kiai, kita kirimkan ke kawasan-kawasan terdepan atau kawasan-kawasan dalam tanda kutip juga pelosok di Indonesia, untuk bertugas di sana sebagai dai, membimbing masyarakat, mengayomi lah, mengayomi, jadi imam masjid ya, guru ngaji segala macam, memimpin ritual prosesi di keagamaan di masyarakat seterusnya. Nah, kita tugaskan selama 1 tahun di sana Gus. Jadi andai kata kemudian ada istilah KKN yang hanya 40 hari dan tampaknya memang tidak cukup, maka kemudian kita kembangkan menjadi program dai mahasiswa. Memang sebelum keberangkatan kita pembekalan ya, kemampuannya bagaimana, kemudian bisa memimpin apa dan seterusnya, sehingga kemudian ketika ada di lokasi tugasan itu tidak malu-maluin lah, bahasanya semacam itu. Nah, terlebih juga yang dikatakan oleh Romo Kiai, kadang-kala yang kita kirim ke sana itu tidak perlu yang alim-alim kitab, karena kemudian ketika di sana menemui masyarakat yang memang tidak membutuhkan kitab-kitab besar, tapi kitab-kitab dasar. Oleh karena itu kata Kiai Satid, itu biasanya mahasiswa yang kita kirimkan ke sana itu alim-alim karepe dhewe. Apa yang disebut alim karepe dhewe? Jadi ketika di sana, kalau di sini itu kan tidak terbiasa diminta untuk mimpin tidak. Kalau di sini mahasiswa, level mahasiswa masih belum saatnya, dianggap belum saatnya untuk menjadi khotib, imam sholat id, seterusnya memimpin prosesi penyembelihan hewan kurban. Ini kan banyak orang-orang pintar di sini, orang alim. Kebanyakan macan lah. Kebanyakan macan. Tapi kalau di sana itu akhirnya terpaksa dengan sendirinya. Pinter karepe dhewe gitu. Jadi kalau boleh istilahkan ada 2 kategori alim. Yang pertama alim alamah, tabakhul fil ilm, tabakhul fil ulum. Jadi alim alamah itu yang pertama. Yang kedua alim kepeksa.
Wah, yang alim kepeksa ini. Jadi alim karena terpaksa. Ya itu banyak kita jumpai. Jadi mahasiswa yang kita tugaskan di sana, ternyata ketika kita evaluasi, kita kontrol, kita komunikasi, gini alhamdulillah tadi saya diminta untuk melakukan prosesi ritual penyembelihan hewan kambing segala macam. Saya belajar dari mana? Ya saya belajar dari buku, dari itu. Padahal di Jawa nggak pernah praktek, tapi ketika di sana belajar gitu kan. Dengan sangat terpaksa lah. Jangan terpaksa. Disuruh mimpin prosesi perawatan jenazah dan seterusnya. Akhirnya kepeksa dewe dan alim. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kemudian mereka bisa menjadi pemomong masyarakat. Jadi diorangkan di sana, mengarahkan, bimbing dan seterusnya. Termasuk salah satu mahasiswa namanya Syafri Samsudin yang kita kirimkan ke Sorong di Papua Barat. Ada lagi 2 orang yang kita kirim ke suku anak dalam di Jambi. Di sana kita kerjasama dengan Pondok Pesantren Darul Ghawa Dakwah dari Dalwa juga. Terus kemudian juga ada namanya Ustadz Umar Hawari yang dari Hawari Hay'a Sofa Al-Malikiyah. Kita kerjasama juga dengan Nurul Hayat ya dari Surabaya, dengan Lazisnu untuk program-program sosial semacam ini. Oleh karena itu bagi kami adalah ini waktunya mahasiswa untuk berkiprah, jangan menunggu lulus, tapi harus juga berkiprah di masyarakat manakala dia masih berstatus mahasiswa. Termasuk yaitu kategori bagaimana mereka harus alim walaupun alim kepeksa, tidak masalah. Yang penting bagaimana kemudian bisa mengaplikasikan ilmunya, kan gitu kan, mengimplementasikan. Ya, jadi ada nazam Zubat itu kan, fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj bi nuril ilmi min dhulmati fa'alimun bi ilmihi lam ta'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasal wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. 10 tahun yang lalu itu saya di Kediri di Lirboyo, Syekh Ibnu Ruslan itu kalau enggak. Syekh Ibnu Ruslan matan Sofatus Zubat. Itu kan menarik bagaimana kemudian walaupun kita hanya mengamalkan 10% dari ilmu, tapi itu menunjukkan kalau kita adalah orang yang bermanfaat dan sebagainya. Nah, artinya apa yang dia dapatkan selama ini ketika sebelum masuk Inaifas dari mondok dan seterusnya, apalagi ketika kuliah di Inaifas sambil mondok, maka mereka bisa mengamalkan ilmunya walaupun sedikit, tapi yang penting adalah mengamalkan ilmunya. Sebab orang yang tidak mengamalkan ilmunya, kata Nazom tadi, itu akan disiksa sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu Gus di antara latar belakang, dan alhamdulillah kita juga banyak didukung oleh para agnia ya. Jadi donatur ya, termasuk kita melalui UBZIS, unit pengumpul zakat infak sedekah. Ini adalah implementasi dari yang dikatakan oleh Romo Yai tadi, bahwa lebih dari sekedar lembaga pendidikan, melainkan juga mencakup lembaga dakwah dengan cara mengirimkan dai tadi itu. Yang selanjutnya adalah lembaga sosial. Dengan cara apa? Kita mendirikan unit pengumpul zakat infak sedekah. Kita di SK oleh 2, yang pertama oleh Basnas Jember, yang kedua oleh Lazisnu Care Jawa Timur. Jadi statusnya kita amil, tapi dalam hal operasional kita sama sekali tidak, walaupun kita memang memiliki hak untuk menggunakan hal itu, tapi nggak tega. Jadi kita menggunakan dana operasional dari kampus untuk penyelenggaraan program-program dari UBZIS. Dan ini biasanya apa? Acara-acara santunan anak yatim, terus kemudian termasuk dari UBZIS itu pula kita bisa memberikan banyak beasiswa kepada para mahasiswa. Jadi memang dengan itu sangat membantu. Jadi ada mahasiswa dari kategori fakir, dari miskin, yang penting dari keluarga mustahik lah, maka kemudian bisa kita programkan melalui bantuan dari UBZIS itu tadi. Artinya ini sampai sampai ibaratnya mahasiswa itu sampai Aqsal Madinah, pelosok-pelosok kita jangkau jangan seperti itu. Termasuk dalam program ini tadi itu kita juga memberikan ya tunjangan setiap bulan dari UBZIS dan sebagainya, maupun dari dana-dana dari donatur atau dari mawati seperti itu Gus. Ini diantara program dai mahasiswa di Inaifas ini. Jadi mohon doanya dari Gus Nuruddin agar program ini bisa berkelanjutan, dan syukur-syukur juga bisa kita kerjasamakan dengan Al-Qadiri. Dan ini kan insya Allah tahun depan jenengan sudah diamanai menjabat sebagai pengasuh di pondok pesantren cabang Al-Qadiri di mana tadi, Palembang Gus. Kita berharap juga di Banyuasin kita bisa berharap
agar program dai mahasiswa ini bisa dilaksanakan di sana juga, seperti itu. Dan juga ini menurut saya ini sangat pas, Gus, karena kenapa? Karena ini hampir sama kalau saya dengar dari cerita jenengan, ini sama dengan seperti dakwah Wali Songo. Betul. Jadi karena memang prototipe dakwah kita tentu saja selain dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabiin, tabi'ut-tabi'in, dan ulama salafus saleh, yang paling bagus, artinya dari sekian banyak yang bagus, pilihan yang tepat untuk kita jadikan sebagai prototipe, sebagai juga cetak biru untuk kita tiru, untuk kita duplikasi adalah dakwah model Wali Songo. Ya, bagaimana kemudian para wali dulu ketika membangun peradaban, para wali ketika membangun masyarakat yang bisa terdidik, bisa beradab sedemikian rupa, tidak menggunakan jalan-jalan kekerasan. Ya, semacam itu. Jadi bagaimana kemudian kita menerapkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ila akhirih itu dengan cara-cara yang bisa kita implementasikan melalui cara-cara yang sesuai dengan mahasiswa kita. Ya, macam itu. Dan jadi, terbukti atau tidak, Wali Songo ini terkenal walaupun sebentar tapi sangat menjangkau seluruh Nusantara. Betul. Saya sepakat. Jadi Wali Songo itu luar biasa, Gus. Ada catatan yang mengatakan kalau Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para dai saat itu pada abad 7 Masehi ya. Tetapi saat itu hanya berdakwah di wilayah pesisiran tanpa ada pergerakan yang cukup progresif. Tetapi beberapa abad kemudian, khususnya pada abad ke-15, pada abad ke-14 dan 15, gerakan Wali Songo ini sangat masif dan juga lebih banyak bisa diterima oleh kalangan masyarakat, bukan hanya pesisir tapi juga di pedalaman. Hal ini membuktikan apabila cara-cara dakwah yang dipakai atau digunakan oleh beliau-beliau ini itu adalah dakwah yang ngomong, dakwah yang bisa menyentuh hati mereka sehingga Allah memberikan hidayah kepada mereka, sehingga saat ini Islam bisa menjadi mayoritas yang ada di bumi Indonesia, seperti itu, guys. Oh, jadi yang melandasi Inaifas membuat program dai mahasiswa itu salah satunya diantara terinspirasi dari Wali Songo itu ya. Betul, termasuk seperti ini. Kalau kita buka buku-buku sejarah ya, buku sejarah baik ditulis oleh ulama kita maupun ditulis oleh para pelancong yang singgah di kawasan Nusantara pada abad ke-15 dan 16, ada sebuah hal yang menarik, bagaimana kemudian dakwah Wali Songo khususnya yang dilakukan oleh Sunan Giri ya. Itu Sunan Giri dakwahnya berbasis politik juga, dan di situ Sunan Giri mendirikan Keraton Giri Kedaton di wilayah Gresik saat ini. Itu keturunannya ada Sunan Giri 1, Sunan Giri sampai Sunan Giri Prapen ya. Sunan Prapen. Sunan Prapen itu. Keraton Giri itu menjadi salah satu titik sentral pasca keruntuhan Demak ya, yang menjadi titik sentral dakwah dengan cara mengirimkan delegasi dai ke wilayah Indonesia Timur. Makanya ada catatan yang membuktikan apabila saat itu para raja yang ada di kawasan Semenanjung, yang ada di kawasan Maluku itu banyak mengirimkan pangeran-pangerannya, para putra mahkotanya sebelum ditempa dan kemudian dilantik menjadi seorang raja, maka mula-mula mereka ini akan dikirim untuk mondok berguru kepada Sunan Giri atau anak cucu dari Sunan Giri. Setelah mondok beberapa tahun di sana, maka mereka kembali lagi ke tanah kelahirannya, kemudian juga diajar ilmu politik sesuai dengan basis lokalitas politik mereka, dan kemudian setelah siap mereka dilantik. Tetapi sebelum pelantikan, para raja yang hendak dilantik ini menunggu restu dari para raja atau raja yang saat itu ada di Giri Kedaton. Sehingga dalam catatan seorang orientalis, seorang pelancong mengatakan apabila kedudukan Giri Kedaton di Gresik itu hampir sama dengan kedudukan Vatikan di Eropa yang memberikan restu kepada para raja yang hendak dilantik. Raja tidak pernah dilantik kecuali dengan restu Vatikan yang ada di Eropa saat itu. Sedangkan di Nusantara raja tidak pernah dilantik khususnya di wilayah Indonesia Timur kecuali setelah mendapatkan restu dari Giri Kedaton, di mana Giri Kedaton memainkan tiga fungsi tadi. Tapi ini fungsi pertama fungsi politik, yang kedua fungsi pendidikan dan kaderisasi para raja itu, yang ketiga fungsi dakwah. Itu luar biasa. Itu ada di wilayah Indonesia Timur saat itu, di raja-raja yang ada di Goa Talu, Bone, Sulawesi ya. Kemudian Maluku ada Kesultanan Bacan, ada Kesultanan Jailolo, ada Kesultanan Tidore, dan ada Kesultanan Ternate.
Rata-rata mereka ini adalah berguru ke Giri Gedaton pasca keruntuhan Demak. Nah, hal-hal semacam ini kan menarik, Gus. Kalau kita petakan selama ini wilayah Indonesia Timur, khususnya di wilayah timur dari Sulawesi dan Maluku, itu kan jarang tersentuh, ya kan? Seakan-akan seperti anak tiri lah ya. Seperti anak tiri, juga di wilayah pendidikan dan dakwah juga. Makanya kemudian beberapa hal yang kadang-kala diminta oleh kolega-kolega kita yang ada di wilayah Papua adalah, Mas Rizal, tolong kami dikirimi 1 atau 2 orang dai mahasiswa ke wilayah ini. Ada sebagian yang memang kita kabulkan permintaan, ada yang tidak. Kenapa? Karena stok mahasiswa yang kita kirim ke sana sangat terbatas. Yang kedua, kadangkala juga khawatir dengan berita dan sebagainya seperti itu. Makanya sebelum kita terjunkan, kita briefing, kita kasih pembekalan dan seterusnya, termasuk tradisi-tradisi yang ada di sana. Ada kemudian tradisi di sebuah daerah, tidak perlu saya sebut, itu yang tradisi sangat kuat magicnya. Oh. Nah, itu juga kita kasih briefing bagaimana cara agar tidak menimbulkan konflik, tidak bersinggungan dengan tokoh adat, juga tidak melanggar tata aturan adat setempat sehingga bisa menimbulkan masalah. Saya bilang, andai kata kamu sekarang itu sukses, maka ini membuka pintu gerbang bagi adik-adikmu, junior-juniormu, generasi dai mahasiswa berikutnya untuk masuk dan diterima masyarakat. Tetapi andai kata kamu di satu sisi ini gagal, niscaya kamu sudah selesai dan kamu akan menutup gerbang bagi pengiriman delegasi dai mahasiswa selanjutnya. Berarti ada sebuah, ibaratnya sebuah pepatah mengatakan bahwa kesuksesan itu harus ditempa dan harus melalui rintangan dan proses lah ya. Saya sepakat semacam itu. Betul. Jadi ini lagi Gus, di antaranya juga ada yang ingin saya tanyakan ke Gus Rizal ya, di antaranya yaitu salah satunya jenengan ini kok bisa pengamat dan penyuka Bollywood itu bagaimana sih guys? Ini mohon maaf agak melenceng ya. Ini biasanya penggemar Amir Khan ini, Lagan atau Tari Zamipir, Dangal dan lain sebagainya. Mungkin hanya beberapa film. Saya ini cenderung, kalau saya Gus, kalau saya itu cenderung penyuka CGI yang ibaratnya dipukul begini, apa ibaratnya jatuhnya ke barangan sana. Ibaratnya nggak terlalu menyukai film-film dahulu, tapi tetap mengikuti. Dan saya selalu mengikuti tulisan jenengan, sinopsisnya film itu sampai hafal segitunya itu loh. Bollywood mania itu loh. Jadi menarik Gus, salah satu hal karakter yang saya suka dari film Bollywood ya. Jadi di India itu kan ada beberapa basis industri perfilman ya. Jadi ada yang berbasis di Mumbai disebut sebagai Bollywood, dulu namanya Bombay, kemudian diubah namanya Mumbai, itu Bollywood. Ada lagi kemudian Kollywood, ada kemudian Tollywood dan seterusnya, disesuaikan dengan negara bagian dan masing-masing memiliki ciri khas dalam soal sinematografi, aktor-aktornya, jalan ceritanya, alur cerita, termasuk pada soal CGI dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian saya kok suka film India? Itu lantaran pertama saya suka pada tata cara mereka mengemas film politik. Di Indonesia selama Orde Baru, film yang menyindir presiden itu tidak ada. Film yang menghantam presiden sebagai tokoh antagonis itu tidak ada. Tapi di India secara liberal mereka bahkan berani memparodikan. Mereka berani melakukan kritik sosial dengan cara menempatkan Perdana Menteri atau Menteri Negara Bagian sebagai tokoh teroris, sebagai tokoh korup dan seterusnya. Jadi kritik sosialnya itu mengena, nampol banget lah kalau orang kata semacam itu ya. Jadi ini yang saya suka itu kan semacam itu. Contohnya kayak film Anil Kapoor ketika memerankan sebagai Perdana Menteri 3 hari kalau nggak salah dalam film Nayak. Yang sama Amrish Puri, oh ya, film pernah lihat pernah yang perempuannya kalau nggak salah Rani Mukherjee. Rani Mukherjee atau Manisha Koirala, saya lupa saya. Itu tahun 2001 kalau nggak salah. Film ada lagi Mela, Amir Khan dan Faisal Khan. Faisal Khan. Apal juga saya. Tapi itu film yang jeblok itu. Secara sinematografi, secara pendapatan itu gagal. Jadi di antara film Amir Khan yang gagal itu film Mela di antaranya. Lagu-lagunya juga kurang enak di telinga. Nah, gitu. Mela diluka. Nah, itu kan awalnya. Apal tadi. Terus yang kedua itu yang saya suka dari film India itu adalah tidak ada atau mungkin jarang sekali
film India yang mengangkat ada aktor yang ada di dalamnya melakukan bantahan terhadap ibunya. Oh, berarti orang tua itu sangat-sangat sakral di sana. Ya. Coba ya, kalau di Indonesia sinetron anak ngelawan ibu, kan. Ya. Di sana enggak. Walaupun kemudian ada jalan cerita yang cukup aneh, misalnya si aktor, si cowok itu ngajak kawin lari dan seterusnya. Coba lihat film Firzara dibintangi Shah Rukh Khan tahun 2004 yang menunggu 33 tahun. Itu bagaimana posisi Shah Rukh Khan memperlakukan ibu dari si cewek. Termasuk juga ini yang menarik adalah penokohan soal mother, soal mom, soal ummi ini dalam karakteristik film-film India semacam itu. Kalau India film yang kalau di sinema India yang di situ ada tokoh perempuan tua jahat itu di sinetron biasanya. Oh iya. Sinetron India antagonis itu biasanya ya ibu-ibu itu. Yeah. Tapi di soal perfilman itu sangat jarang. Saya tidak mengatakan tidak ada, tapi sangat jarang sekali. Termasuk film-film bikinan Dharma Production. Film bikinan Dharma Production. Itu yang itu produsernya itu siapa dia? Aduh kok lupa ini saya. Kalau di Hollywood mungkin kayak MGM lah ya. MGM yang biasanya gambar macan itu. Di sana ada itu Dharma Production itu aduh ya bukan itu yang memproduksi Kuch Hota Hai itu. Lupa. Itulah. Pokoknya di situ selalu saja itu yang unik garapan dari saya lupa ini. Kemarin saya nonton saya nonton jadi kan ini walaupun sibuk gini masih sempat nonton ya, masih sempat nonton semacam podcast yang dilakukan, lupa saya namanya, sama aktor. Nah itu biasanya bikinan Dharma Production itu yang khas kalau kita cermati itu adalah di setiap film yang digarap oleh mereka itu pasti ada sosok perempuan ibu yang sudah sepuh menggunakan sari putih. Sari putih. Nah, itu menarik sekali. Kalau kita coba di film Amir Khan, Man. Juga ada itu kan. Ya. Di film Kuch Hota Hai ada. Di film Farida Jalal, Kabhi Khushi Kabhi Gham ada. Jaya Bachchan dan seterusnya. Ya. Itu pasti ada kayak gitu. Itu film garapannya ini kok malah lupa ini. Karan Johar. Ya. Itu luar biasa coba. Yas Johar itu yang bapaknya Karan itu ketika mendirikan Dharma Production itu tahun 70-an selalu saja melibatkan aktor perempuan tua yang bertindak sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang ngayomi, sebagai seorang yang mendamaikan dan seterusnya. Ini yang kemudian terbawa. Coba lihat film-filmnya Karan Johar kayak gitu. Kabhi Khushi Kabhi Gham itu kan alurnya si ibu ini kan lebih menyayangi anak angkatnya daripada anak sungguhnya, anak kandungnya yang Hrithik Roshan, diperankan oleh Hrithik Roshan. Anak pembantu itu kan. Anak pembantu Farida Jalal. Ini hafal semuanya. Bakat juga ini. Bollywood mania saya ikut. Nah ini klop lah kita sekarang ya. Makanya kita bahas film aja ini. Saya kadang merindukan, apa yang saya rindukan? Acara-acara serius, diskusi serius yang membahas tentang perkembangan film India. Kalau di Jogja itu ada yang nulis, yang biasa jadi narasumber itu Mas Mahfud Ikhwan, novelis sekaligus pengamat film India sampai detail. Ilmu pengetahuan saya tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Dan Mas Mahfud Ikhwan ini sudah menulis 2 buku tentang film India. Dua-duanya saya khatam baca dan saya punya. Judulnya Aku dan Film India Melawan Dunia. Itu film yang keren sekali. Aku dan Film India Melawan Dunia. Kalau musisi India yang saya suka diantaranya yaitu Alka Yagnik. Betul. Kemudian itu yang pernah duet sama Romai Rama, Gus. Lata Mangeshkar. Saya pernah mengulas Lata Mangeshkar pada 3 hari setelah kewafatannya, Februari kemarin di Facebook. Saya nulis artikel juga terhadap penyanyi favorit saya, Udit Narayan. Ya. Luar biasa. Anu Malik lagi. Anu Malik itu aransemen. Pengarah musik, kalau liriknya itu yang asik, liriknya Samir itu romantis sekali itu. Kalau yang generasi lama itu namanya Majruh Sultan Puri, Muslim. Rata-rata itu pencipta lirik lagu itu Muslim. Iya. Ya, termasuk itu tadi saya ceritakan bapaknya Salman Khan itu
pencipta lirik lagu juga tahun 70-an 80-an. Oh. Ayahnya Salman Khan, Salim Khan namanya. Oh. Makanya kalau misalnya kita cek di film di lagu-lagu lama ada duet namanya Salim Javid. Dua-duanya muslim. Kalau Dan Salim, Salman Khan ini beberapa kali hebatnya Salman Khan ini tidak seperti Shah Rukh Khan ya Gus. Dalam artian dia mau berpartner itu dengan adiknya Arbaz Khan. Arbaz, ya, Film apa Sohail. itu yang Hello Brother. Hello Brother. Kemudian Dabang. Paham. Dabang 1, Dabang 2. Termasuk yang sama musuhnya Sonusut itu. Ya, mirip Amitabh Bachchan itu. Ya. Itu kan Suami Sonusut gitu. itu kan jadi pemeran blow on di Happy New Year Betul, 2014. Shah Rukh Khan sama siapa? Abhishek Bachchan, Boman Irami. Apa lu ya? Apa Jadi Kakak Dukon. Jadi menarik kalau misalnya kita baca perlu lagi. Jadi ada dua hal yang mempersatukan India. India itu kan terpecah banyak negara bagian. Yang pertama yang mempersatukan India itu rel sepur, rel kereta api, karena panjang itu ya, mengiringi negara selatan sama utara. Sama utara. Yang kedua yang bisa mempersatukan India, sinematografi. Disadari atau tidak, yang saya lihat ya Gus, rata-rata India ini pasti menyinggung Pakistan dan Afghanistan. Betul. Kenapa bisa begitu, Gus? Karena konflik berkepanjangan. Tapi yang menarik adalah ketika Salman itu melakukan upaya rekonsiliasi antara India dengan Pakistan dengan caranya yang khas melalui film. Ayo kita cek film produksi 2015 Bajrangi Bhaijaan. Oh ya, Muni. Terus kemudian ada lagi yang Eka Tiger sama Katrina Kaif. Terus Tiger Zindahai. Tiger ya. Terus banyak lagi lah. Dan ini sesuatu yang menarik bagi saya. Kalau secara politik mereka tidak bisa bersatu, tetapi kemudian secara budaya dan seterusnya itu bisa dianu semacam ini, termasuk yang dilakukan oleh Shah Rukh Khan melalui film Firzara dan seterusnya. Dopal Ruka buka kabua arbir jaldiye tum kaha hum kaha. Ya, menarik sekali. Ya. Jadi begini Gus, ada beberapa film, kalau menurut Gus bagaimana termasuk orang-orang aktor yang berani memerankan ya, diantaranya berani menyinggung polisi ki gak ngene loh, kayak Bajirao Singham. Bajirao Singham itu film top menurut saya. Singham sampai Singham Return. Kemudian juga ada lagi polisi yang lucu, kocak, kadang blow on, ya kadang pinter, Dabang yang diperankan oleh Salman Khan. Biasanya kan kacamata. Mary di kacamata gitu. Itu kan kocak. Tapi saya lihat dua ini termasuk tiga lah ya, bisa saya katakan salah satu superstar Bollywood yang sangat, kalau Shah Rukh Khan ini terkenal sering melihat membikin film, Salman Khan juga. Tapi kalau Amir Khan ini jarang bikin film, tapi sekali membikin film langsung wah. Itu hampir sama dengan siapa Gus misalnya? Kalau di Indonesia Reza Radian mungkin. Kalau di Hollywood, kalau menurut saya punya gambaran. Siapa? Tom Cruise. Ya. MI 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang 2018 kemarin Fallout. Karena itu ada semacam chemistry, ada semacam satu frekuensi antara produser, sutradara dan aktor. Kalau satunya gagal sudah. Makanya kemudian beberapa aktor di India itu memilih untuk membuat rumah produksi sendiri, termasuk Red Chillies Production itu bikinannya. Oh ya, Red Chillies ya. Siapa? Shah Rukh sama istrinya Gama Gauri kan. Terus kemudian itu biasanya kerjasama dengan apa lupa ya, yang terbaru yang dulu itu pernah gagal itu Dilwale, itu kerjasama sama Rohit Sethi. Ciri khasnya Rohit Sethi itu biasanya film-filmnya itu ada balapan pakai mobil mewah. Dan itu lebih banyak yang flop biasanya kayak gitu. Dan yang menarik lagi kayak gini Gus, sekarang itu kalau misalnya kita amati, ini dari dakwah kok malah ke film ini ya. Nggak apa-apa. Kalau kita amati lagi itu sekarang mungkin sejak tahun 2000-an, 2015 ke atas ya, itu Bollywood itu mulai mengalami semacam kehabisan ide.
Karena banyak sekali film-film remake dari India Selatan, dari wilayah Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu dan seterusnya. Coba film Singham itu kan film selatan aslinya. Film Drishyam, film selatan juga. Oh ya, Drishyam. Jadi banyak sekali film-film yang di remake semacam itu. Dan dari sini kemudian kita bisa melihat juga bagaimana selera pasar itu juga menentukan. Orang-orang mungkin sekarang itu bosan dengan India yang kebarat-baratan. Ini kebarat-baratan bosan. Akhirnya mereka melirik pada corak sinematografi ala India Selatan, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Bengali dan seterusnya. Itu yang lebih menampilkan corak yang lebih natural. Ayo coba film Joseph, itu film yang bagus sekali. Ya, India Selatan, saya lupa. Itu coba, itu aktor-aktornya kayak pakai sarung kayak gitu kan? Iya, pembawaannya lagi. Terus banyak lagi hal-hal semacam itu dan kemudian di remake ya. Walaupun kemudian unsur yang ada di wilayah selatan, India Selatan itu selalu saja menampilkan unsur-unsur yang irasionalitas dan sebagainya. Kena tonjok, mencolot gitu kan. Ya, mencelatnya terlalu anu lah. Tapi menurut saya itu sih seru, Gus. Sebagian orang memang memikat hal semacam itu menjadi ciri khas dan memikat. Tetapi bagi sebagian orang itu lebih menyukai sesuatu ya kalau banyak semacam itu ada lagi yang kemudian lebih natural. Nah, ini di India hal semacam itu kemudian mulai dipatahkan oleh Amir Khan. Ya, coba kita nonton film Amir Khan tahun 94 judulnya Bazi. Itu dia menjadi inspektur polisi dengan dikeroyok berapa orang dia menang. Terus kemudian di Sarfaros tapi kemudian dia mengubah pakai karakternya. Termasuk yang paling menarik adalah aktornya, aktingnya Amir manakala dia membintangi salah satu film yang mengangkat tema sejarah. Di mana saat itu dia membintangi judulnya film Mangal Pandey, The Rising. Dia menceritakan di film itu dia menjadi seorang pahlawan India generasi awal yang melatar belakangi pemberontakan tentara Sepoy. Tentara Sepoy itu adalah tentara lokal India. Ya, kalau di sini seperti Kenil kayak gitu. 1857 terjadi pemberontakan besar di India yang dimotori oleh pasukan British yang berasal dari India. Karena ada adu domba segala macam, akhirnya pasukan yang berasal dari Muslim dan Hindu bersatu melawan itu, dimotori oleh namanya Mangal Pandey. Mangal Pandey kemudian diperankan oleh Amir Khan tahun 2005. Sama Amisha Patel sama Rani Mukherjee. Itu film yang bagi saya walaupun juga kurang mengangkat di pasaran, tapi bagi saya itu sangat menarik Menariknya adalah bagaimana pertama cara Amir Khan melakukan upaya memerankan sosok Mangal Pandey sebagai seorang pahlawan yang sangat dihormati di India dengan cara dia menolak untuk melakukan penyambungan rambut karena Mangal Pandey gondrong. Tapi dia melakukan apa yang dilakukan totalitas. Amir itu kenapa dijuluki the perfectionist? Karena dia saat itu enggan menggunakan rambut palsu atau wig untuk memerankan sosok gondrong, melainkan dia melakukan memanjangkan rambutnya dengan cara sendiri. Dan perlu diketahui, Indian Mutiny, pemberontakan India 1857 yang juga banyak digerakkan oleh ulama-ulama India, termasuk juga bagi kaum muslim itu ada namanya Syekh Rahmatullah Al-Qairanawi Al-Hindi. Itu Syekh Rahmatullah kemudian punya anak namanya Syekh Salim. Syekh Salim itu menjadi guru dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. India. Jadi Syekh Rahmatullah Al-Qairanawi Al-Hindi itu ketika di tengah beliau seorang penulis kitabnya judulnya Idharul Haq tentang teologi. Dia berdebat dengan seorang pendeta, kemudian dibukukan zaman Idharul Haq itu sering dijadikan kutipan antara oleh Dr. Zakir Naik. Idharul Haq muridnya Ahmad Didat. Ahmad Didat. Lalu kemudian Syekh Qairanawi ini lari ke Mekah, diterima oleh mufti saat itu kalau nggak salah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Lantas kemudian di sana merintis sebuah madrasah. Madrasah itu didirikan dibiayai sedemikian rupa oleh seorang perempuan ya namanya Syekh Solatiyah atau siapa lupa saya namanya, hingga akhirnya ini berkembang menjadi lembaga pendidikan namanya Madrasah Saulatiyah yang banyak juga melahirkan ulama-ulama Nusantara semacam itu.
Ya, kita kembali lagi ke tema dakwah. Ini kok sampai ke film. Dan ini Gus juga saya tertarik ke panjenengan. Panjenengan ini salah satu di antara yang mungkin loh ya, mungkin saya yang kenal cuma panjenengan ya, penulis-penulis. Dan ini perlu diketahui teman Aruf Official yang pemirsa dan penikmat channel saya, pemerhati. Beliau ini salah satu pengasuh juga Pondok Pesantren Mabdaul Ma'arif di Jombang. Dan beliau ini aktif dalam segi dakwah media sosial, ke milenial masuk, ke non milenial ibu-ibu Fatahit juga masuk. Dan yang saya apresiasi dari beliau ini adalah seorang penulis juga. Salah satunya adalah buku Kiai Kantong Bolong. Jenengan ini kok bisa yang melandasi jenengan ini menulis ini diantaranya apa, Gus? Ya, suka aja. Oh, apa berlatar dari hobi atau mungkin jenengan ini ibaratnya tergerak sendiri atau karena paksaan? Saya merasa kalau misalnya ide saya tidak tersalurkan, mumet saya, Bos. Harus butuh dikeluarkan. Iya. Apapun yang mengendap di benak saya itu harus dikeluarkan. Agar kemudian saya merasa plong, fresh. Kemudian apalagi ketika ada yang nanggepi, itu tambah asik. Ya kayak gitu kan. Ada pertukaran ide. Ada pertukaran gagasan. Nah, itu yang kita nikmati. Nah, soal buku dan seterusnya, saya kebetulan punya orang tua juga yang menerjemahkan kitab, juga penulis buku. Tapi bapak saya tidak pernah memaksa saya untuk menjadi seorang penulis bagaimana beliau. Ini mungkin yang perlu kita tiru. Bapak saya tidak pernah memaksa anak-anaknya. Hanya ketika bapak saya menginginkan anak saya menjadi ini, menjadi itu dan seterusnya, bapak saya hanya menyediakan sarana. Contohnya apa? Bapak saya sama sekali tidak pernah, kamu baca buku ini, kamu baca itu, nggak pernah. Kamu baca kitab itu, nggak pernah. Bapak saya hanya naruh kitab. Kalau kayak gitu, nggak pernah. Bapak saya, misalnya saya waktu itu seneng komik misalnya. Saya waktu itu masih anak-anak. Yang dilakukan bapak saya tidak pernah memaksa saya baca buku-buku komik. Dibelikan saya Doraemon. Dibelikan Doraemon. Dibeli di toko buku, toko loakan di belakang Johar Plaza. Kita Matahari dulu. Saya sama almarhum adik saya itu masih ingat ketika Jumat itu diajak ke sana, disuruh milih sama bapak, sudah pilih majalah bubu, pilih apa yang kamu sukai. Saya milih majalah bubu, Mentari Putra Harapan, harganya kan miring, second ya Gus ya. Sama komik Doraemon, komik kemudian Jinmi, Kung Fu Boy ya. Sampai saya sekarang kangen nostalgia masa lalu, akhirnya saya beli itu Jinmi 10 jilid itu. Silakan itu satu box itu. Saya kangen nostalgia masa lalu lah. Artinya dari situ kita bisa belajar dari cara bapak saya mengenalkan itu literasi. Masih nggak ada itu masih nggak ada media sosial dan sebagainya kita ya. Dan bapak saya nggak pernah batasi, kamu baca apapun baca. Akhirnya saya baca sejarah, saya baca biologi, saya baca. Ini di buku ini Gus, salah satunya ada beberapa yang saya kagumi di antara tulisan panjenengan. Salah satunya antara para pemahat jiwa. Betul. Dan juga ada seorang kiai yang dakwahnya dilokalisasi. Ini sudah saya baca, ini tinggal segini karena nggak sempat karena banyak ada dua yang saya kagumi dari tulisannya jenengan. Itu berdasarkan jenengan alami sendiri atau jenengan itu mendengar dari cerita atau jenengan pernah menjumpainya? Para pemahat jiwa yang saya angkat, saya ceritakan di situ itu adalah Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab. Waktu itu beliau belajar di Pondok Pesantren Darul Fakihiyah, Malang ya. Darul Hadis Habib Abdul Qadir Balfaqih. Yang saya ingat waktu itu adalah ketika masih bocah beliau ya. Namamu siapa? Menisbuka. Dijawab Quraisy apa? Quraisy Shihab. Tambahkan Muhammad di depan namamu agar tersambung ikatan ruhani antara kamu dengan Rasulullah dengan Al-Mustafa. Semenjak saat itu, kata Profesor Quraisy Shihab, saya menyematkan nama Muhammad sebelum nama Quraisy Shihab. Yang selanjutnya, walaupun perjumpaan saya dengan Habib Abdul Qadir Balfaqih hanya 2 tahun, tetapi bagi saya kurang lebih seperti itu adalah beliau adalah salah satu guru sejati saya. Bahkan saat ini, kata beliau Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya Logika Agama, seingat saya semacam itu, dan juga di autobiografi beliau itu
Itu beliau bilang, bahkan sampai sekarang ketika saya misalnya mengalami kesulitan atau apa, Habib Abdul Qadir Al-Faqih sering menemui saya dan memberikan nasihat di dalam mimpi. Itu sangat luar biasa. Pernah berjumpa jenengan, Gus? Oh, belum pernah. Saya baca di buku itu. Karena Habib Abdul Qadir wafat tahun 80-an. Betul, yang Habib Muhammad Quraish bin Syaf. Oh, belum pernah. Tapi saya hampir punya semua bukunya, termasuk Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Lubab, Logika Agama. Itu yang masih terbaru belum saya baca itu karyanya Mbak Najwa Shihab itu, bincangkan Mbak Nana, terus 1000 tanya jawab itu saya beli kemarin itu. Hampir semua buku karya Profesor Quraish Shihab saya beli. Sebagaimana buku karya Gus Dur saya beli dan saya baca. Dan juga jenengan ini salah satunya Gus Durian. Gus Durian itu. Ini bagi saya pentingnya soal pemahat jiwa dan seterusnya. Bagaimana kita harus menentukan kira-kira kita hendak menjadi apa, menjadi siapa, dan siapa yang memahat jiwa kita. Itu yang paling menentukan. Mumpung kita masih muda. Kenapa Raden Syahid menjadi Berandal Lokajaya, kemudian menjadi Sunan Kalijaga? Proses dari sini menuju sini itu ada titik tengahnya. Titik tengahnya itu adalah manakala pergeseran antara Raden Syahid menjadi Berandal Lokajaya menjadi Sunan Kalijaga. Dia karena ada satu sosok yang memahat jiwa beliau. Siapa? Sunan Bonang. Coba. Pemain kelas dunia, pemain sepak bola. Cristiano Ronaldo, saya pernah nulis soal beliau. Saya pernah nulis soal dia. Termasuk Ryan Giggs. Kenapa Ryan Giggs itu seorang anak kerempeng? Ya, itu bisa menjadi salah satu legenda Manchester United. 24 tahun. 24 tahun. Dari 1990 sampai 2014. Betul. The class of 90. Ya, kelas 92 dia. 92. Itu generasi emas itu. Nah, kenapa dia bisa melejit semacam itu? Karena dia menemukan sosok yang memahat jiwanya. Walaupun sosok pemahat jiwa yang disebut sebagai pemandu bakat itu hanya seorang penjual susu keliling. Kenapa kemudian bukan Sir Alex, bukan ada lagi, bukan yang menemukan bakatnya, Gus. Itu luar biasa. Saya pernah nulis, itu judulnya saya nulis itu judulnya Para Mursyid di Lapangan Hijau. Waduh. Ini out of the box ya. Biasanya mursyid itu identik dengan wiritan, amalan. Ini mursyid di lapangan hijau. Itu mursyid di lapangan hijau. Menarik ini. Termasuk siapa? Pemain tengah Real Madrid, krempeng dari Kroasia. Luka Modric. Modric itu anak yang compang-camping gara-gara perang Bosnia, Kroasia, Yugoslavia itu. Tapi saat itu di tengah-tengah kondisi itu ada rekaman ketika kalau nggak salah ketika dia mengembalakan kambing. Dia mati sama seseorang. Ini pemain krempeng, ini anak bocah ini nggak tahu pecah keluarganya gara-gara perang atau kemana. Tapi dia punya jiwa kepemimpinan di lapangan hijau ketika bermain dengan teman-temannya. Dia tidak banyak gerak karena terbatas kondisi fisiknya, tapi dia memiliki intelijensianya. Dipantau, ketemu sama pemain jiwanya, melejit dia itu. Kalau nggak salah dari Red Star Belgrade atau apa, kemudian naik ya kan ke Tottenham ya, dari Tottenham ke Madrid 2012. Kenapa Tottenham nggak pernah maju? Karena namanya Tottenham Hotspur. Coba diganti Tottenham Hotspur, maju dia. Kenapa Real Madrid itu kenapa nggak bertanding di Saudi, nggak pernah? Seingat saya. Kenapa? Namanya harus diganti Real Masjid. Ini hampir sama jokesnya dengan Gus Dur. Ini kok bisa? Barcelona ya. Itu nama stadionnya harus diganti agar lebih barokah. Dari No Camp ganti NO Camp. Kalau saya sih Gus dulu itu tertarik bola. Ini ngomongin bola, Mas. Kalau saya itu jujur pertama kali melihat itu Del Piero. Kok sama ini? Del Piero, Totti, kemudian Vieri. Il Pinturicchio. Kemudian saya itu dikenalkan oleh paman saya, Gus Haji Helmi. Waktu itu Piala Dunia 2002, dibelikan sepatu barang sak klambine barang. Paman saya gak suka sepak bola, malah mendarah daging ke saya. Jadi saya menyukai kalau di klub saya Juventus ya, pertama kali. Yang kedua saya Liverpool. The Miracle of Turkey 2005 ketika Gerrard, kemudian Vladimir Schmeichel, kemudian Xabi Alonso mampu memporak-porandakan yang dikawal oleh Nesta, Maldini, Stam. Itu tahun berapa? 2005. Istanbul. Ya, Istanbul. Waktu itu kipernya Liverpool Jerzy Dudek,
Waktu itu AC Milan Dida. Kanannya Cafu, kirinya kalau nggak salah Zambrotta. Kok Zambrotta siapa? Maldini. Tengahnya itu Nesta dan itu. Itu kenapa Liverpool sampai sekarang itu terakhir jualan Inggris 2019, Gus. Itu kenapa puasa gelar selama kurang lebih 29 tahun? Karena kalau di Indonesia Liverpool kesulitan dilafalkan. Adanya apa? Liverpool. Liverpool itu ya. Ya. Kalau back saya menyukai itu Fabio Cannavaro dan Nesta. Saya Maldini, kepemimpinannya luar biasa. Terus sama Del Piero. Kalau dulu backnya liberonya namanya Ciro Ferrara. Oh, Ciro Ferrara. Ini soal Juventus. Ini soal sepak bola juga. Itu sepak bola itu menganut madhab wasatiyah. Itu siapa, Gus? Kalau ibaratnya Mas Satya, siapa? Itu coba kita cek. Saya pernah nulis itu. Ini artikel-artikel sepak bola saya sudah banyak sebenarnya, tinggal dibuka aja. Sama halnya artikel-artikel saya tentang film India. Iya. Itu saya ngamati itu. Tahun 2017 saya nulis ini. Itu adalah ketika kita amati para generasi emas pelatih top saat itu yang tahun 2017 yang saya tulis itu. Rata-rata berusia di bawah 50 tahun. Yang pertama Guardiola. Pep Zinedine Zidane. Terus kemudian siapa lagi itu? Antonio Conte. AC Milano Allegri, Antonio Conte, Didier Deschamps, lalu Jurgen Klopp. Ini pemain-pemain. Siapa lagi? Ini adalah mereka ini pelatih-pelatih top ya, penghasil trofi segala macam semacam itu. Ternyata ditelaah lagi itu adalah para pemain saliting yang bermain di kancah persepak bolaan elit Eropa di Liga Champions, dan mereka bertahan di lapangan hijau tahun 1990-an. Artinya saat itu kita amati lagi, ternyata para pemain-pemain pelatih-pelatih top ini pada masa mudanya mereka mayoritas itu adalah para jenderal lapangan tengah, bukan striker, bukan back, apalagi kiper. Kenapa ini bisa berpengaruh? Ini adalah paham wasatiyah, tawassut di lapangan hijau. Kenapa kemudian semacam itu? Karena mereka berposisi di tengah, mereka bisa merasakan bagaimana cara menyeimbangkan antara pertahanan dengan serangan. Lambat laun mereka bermain setiap hari, maka kemudian pola pikir, pola permainan mengendap dalam pikiran, melahirkan sebuah teori diterapkan dalam konsep plus implementasi ketika mereka menjadi pelatih. Jadi mereka pada kesimpulan akhirnya ketika mereka pensiun, pertahanan terbaik itu adalah yang ada di tengah, serangan terbaik bertumpu ada di tengah. Ada keseimbangan di situ, sisi tawassutnya di situ. Maka kemudian rata-rata para pelatih top yang ada di bawah usia 50 tahun, cek segala macam, rata-rata mereka adalah para gelandang tengah, jenderal lapangan tengah. Zinedine Zidane itu kompatriotnya ketika di Juventus bersama Didier Deschamps sama Zidane. Pep Guardiola tahun 95 dijuluki sebagai gelandang jangkar atau dijuluki saat itu tukang angkut air. Kenapa? Karena dia menjadi jembatan logistik bola antara back dengan striker. Jadi kesimpulannya, konsep wasatiyah, konsep tawassut itu bukan hanya dalam agama, tapi dalam hal apapun, termasuk sepak bola. Segala sesuatu yang tengah pasti menarik, pasti terbaik. Khairul umuri auzaduha. Setiap yang tengah pasti enak kecuali tengahnya donat. Jujur ini ya Gus ya, kalau mau ngomongin masalah sepak bola, kalau saya sendiri itu lebih out of the box-nya itu seperti siapa itu? Steven Gerrard. Tapi saya itu mengamati kata Gus pelatih barusan, kenapa pelatih di Inggris ini kok jarang muncul, malah yang non Inggris, contohnya Antonio Conte Italia, Jurgen Klopp Jerman, Julian Nagelsmann yang sekarang melatih Bayern Munchen, itu hasil didikan Jerman. Jose Mourinho yang menjuluki dia the only one, kalau Jurgen Klopp kan normal one. Kalau Jose Mourinho ini Setúbal mana? Portugal. Kemudian siapa? Carlo Ancelotti. Nah, itu kan rata-rata. Kenapa di Inggris ini menurut panjenengan ini
Kok malah yang di non Inggris yang ibaratnya yang muncul Itali, Jerman, kemudian Spanyol. Oke, sebelumnya kita harus bahas. Mayoritas klub yang menjuarai Liga Champions dari tahun 60-an sampai sekarang adalah klub-klub yang berada di negara-negara yang pada Perang Dunia Kedua disebut negara fasis. Iya. Spanyol, Real Madrid, Jenderal Franco, fasis itu. Ya. Itali, Mussolini. Benito Mussolini. Jerman juga sama, Hitler segala macam. Ini yang menarik adalah kenapa kemudian klub-klub kampiun Piala Eropa juga sejak era Piala Eropa sampai Liga Champion, Piala Champion sampai Liga Champion itu adalah mayoritas mayoritas klub-klub yang berada di negara-negara fasis. Itu pantas ditelaah pakai skema akademik, soal mentalitas, nah segala macam. Coba itu Red Star tahun 8 berapa itu juara itu 91 ya, bintang merah itu Red Star Belgrade. Itu Yugoslavia fasis Bertito itu. Ayo coba sekarang di Asia juga sama. Yang maju coba mana? Jepang, bos. Sebelum kita bahas soal itu, yang kedua, saya pernah nulis ini. Saya menulis silsilah madhab sepak bola Itali. Iya. Jangan lacak Gus nanti. Itu saya kirim tautannya. Pernah membaca saya. Arrigo Sacchi. Saya juluki saya nulis kalau nggak salah Mujaddid di lapangan hijau. Jadi bukan hanya Imam Jalaluddin Abdurrahman. Bukan. Ada Mujaddid itu. Iya. Jadi kalau sanad kita, sanad ulama kita, mazhab Syafi'i nyambungnya kepada Imam Syafi'i, misalnya Imam Syafi'i kemudian kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kepada Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri kemudian berguru kepada Imam Nafi, Maula Ibni Umar, Ibni Umar berguru kepada Imam Nafi berguru kepada Ibni Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berguru kepada Rasulullah. Wah, ini sanad silsilah az-zahab, silsilah emas. Di Itali juga ada silsilah emas sepak bola. Melalui siapa? Mujaddidnya. Kalau kita sekarang mujaddid di bidang tasawuf Imam Al-Ghazali, sanadnya jelas semacam itu. Di Itali itu mujaddidnya namanya Arrigo Sacchi. Uniknya Arrigo Sacchi itu gagal sebagai pemain. Bahkan konon malah nggak pernah malah mungkin klub amatir lah. Ketika dia menangani klub AC Milan ya, kemudian dari Dream Team itu, dia diejek sama orang. Kamu kan nggak pernah main sepak bola cara becus. Ngapain kamu sekarang itu menangani klub besar semacam ini? Kamu gagal sebagai pemain. Kamu hanya pemain amatir. Menangani klub ini dan kamu harus mengatur orang-orang hebat semacam itu. Apa jawabnya? Untuk menjadi joki kuda yang baik, apakah saya harus menjadi kuda terlebih dahulu? Masa, itu kalimat legendaris dari Arrigo Sacchi. Dan Sacchi kemudian banyak melahirkan para pemain Fabio Capello. Dan kemudian rata-rata para generasi terbaik yang ada di Milan yang pernah ditangani oleh Arrigo Sacchi, baik di Milan maupun di Gli Azzurri, rata-rata itu adalah para pemain yang kelak menjadi pelatih baik di klub amatir maupun di klub seperti. Saya mendata namanya itu di desa. Siapapun yang pernah bersentuhan, dia seperti Raja Midas. Kalau dalam mitologi Yunani, Raja Midas adalah ketika setiap apa yang disentuh dia jadi emas. Sacchi semacam itu, apa yang dia sentuh sukses, apa yang dia tangani dia kader, itu kemudian jadi pelatih-pelatih handal di masa mendatang. Nanti tak kirimi link tulisan saya. Padahal waktu itu Dream Team AC Milan, Marco van Basten, Ruud Gullit, Franco Baresi, dan lain sebagainya. Ada trio Belanda itu ya. Nah, termasuk Frank Rijkaard jadi pelatih. Juga. Terus Van Basten jadi pelatih Belanda. Terus kemudian Ruud Gullit jadi pelatih di mana di Belanda kalau nggak salah. Gianluca Vialli, Chelsea, segala macam. Ini nanti silakan dibaca. Yang selanjutnya yang ketiga, kenapa kemudian tradisi pelatihan berpusat di Itali? Karena di Itali itu ada akademi kepelatihan.
Di mana setiap orang yang masuk situ antara lain kalau nggak salah harus memenuhi syarat berlisensi FIFA dan seterusnya. Oh ya, FA. Minimal. Terus kemudian yang kedua, ketika kemudian tugas akhirnya dia harus menemukan semacam teori permainan baru. Pakem permainan yang baru. Jadi memang ditempa dan diasah untuk menjadi seorang mujadid di lapangan hijau, gitu lah. Jadi menarik itu. Dan saya kira juga gemerlap Liga Italia ketika jenengan mengidolakan Del Piero sama. Saya juga mengidolakan Del Piero era 90-an ya. Saya bahkan dulu itu koleksi sampai hafal saya. Extra Jos. Extra Jos. Saya sampai hafal skor permainan Juventus tahun 97, 98, 98, 99. Sempat berlangganan koran bola atau soccer enggak, Gus? Saya bola. Oh, bola. Kalau saya dulu soccer kemudian ke bola. Oke, nanti kapan-kapan kalau Gus ke Surabaya main di kontrakan saya. Saya itu ngumpulkan hampir lengkap edisi majalah Bola Vaganza. Oh. Iya. Saya cuma mengumpulkan 2, Juventus sama Liverpool. Itu aja. Ada beberapa majalah sepak bola Liga Italia, soccer, high soccer, Bola Vaganza. Iya. Yang saya idolakan itu adalah itu Bola Vaganza. Terakhir saya beli tahun berapa? Ini kemudian saya akhirnya cari yang second, Gus. Saya ke Jalan Kampung Ilmu Jalan Semarang. Ada punya langganan di sana. Kalau ada Komando, Angkasa edisi koleksi, kemudian edisi Tempo edisi khusus, Gatra edisi khusus sama Bola Vaganza, hubungi saya, fotokan, tak beli. Sampai koleksi saya itu ada yang sejak edisi pertama kali terbit Bola Vaganza. Kenapa saya beli? Karena di situ analisis sepak bola bukan hanya berkisar pada si kulit bundar saja, tapi hal-hal yang melingkupi si kulit bundar maupun hal yang di luar lapangan. Termasuk saya mengidolakan gaya tulisan namanya seorang wartawan di Bola Vaganza, sebelumnya wartawan di harian di Kompas ya, di bola tabloid, namanya Mas Arif Natakusuma. Tulisannya enak dibaca, ciamik, analisisnya jernih, landasan teori, landasan argumentasinya kokoh. Itu soal bahas sepak bola. Dihubungkan sepak bola dengan inflasi, dihubungkanlah sepak bola dengan politik, dihubungkan sepak bola dengan film, dihubungkanlah sepak bola dengan mafia, dihubungkanlah sepak asik sekali. Renyah lah ya, Gus. Renyah. Kemudian dibukukan, saya punya bukunya. Nah, semacam ini tampaknya juga menarik kalau misalnya kita mengkaji setiap segala sesuatu. What beyond text, apa yang ada di balik teks, kan gitu kan. Kalau kita hanya menikmati ulasan sepak bola, kita menikmati tayangan sepak bola hanya opel, ya itu semua orang bisa. Tapi apa yang di balik itu? Kenapa kemudian tender itu selalu jatuh kepada Kanal Plus di Italia zaman itu kan? Siar dan seterusnya. Ya, Kanal Plus atau Teleplus dan segala macam. Kenapa kemudian perusahaan ini ngotot untuk melakukan invasi di Manchester City zaman dulu? Kenapa kemudian orang-orang Arab ya, termasuk Raja Pangeran Muhammad bin Salman itu membeli Newcastle United kenapa Malcolm Glazer dari Amerika itu ngotot membeli MU? Kenapa Syekh Mansur bin Zaid itu ngotot Manchester City, mengakuisisi dan seterusnya. Kemudian Nasir Al-Khalifi, PSG. Nasir Al-Khalifi. Kenapa ini dikuasai orang-orang Arab? Ini kan menarik. Taipan zaman dulu diasosiasikan sebagai taipan orang kaya konglomerat, berdasi, bermata biru, berkulit putih dan seterusnya. Tapi kemudian dalam kurun 10 tahun terakhir itu ternyata dikuasai oleh orang-orang yang menggunakan baju tradisional Arab yang selama ini diidentikan dengan badui, ketinggalan zaman, kolot, teroris. Ternyata mereka itu malah mengakuisisi Barcelona, orang Arab semua, PSG, Real Madrid, ya mensponsori segala macam, Man City, ya dan seterusnya itu kan. Wah, ini sampai jam berapa ini? Ini saking asiknya. Jadi mungkin pembincangan kita harus sambung kapan-kapan. Mungkin pemaparan beliau yang sangat luar biasa itu membuat untuk kapan-kapan mungkin kita bisa disambung lagi, Gus. Siap. Jadi ini mungkin sekelumit sekilas pembahasan banyak ya dari segi dakwah, kemudian
ya bahas Bollywood juga, cara tip menulis yang baik, ya. kemudian sepak bola juga sekaligus mujaddid lah kata panjenengan itu. Dan untuk selanjutnya ini ya teman-teman yang ada di channel sekarang yang menyaksikan, jangan lupa selalu nonton tayangan-tayangan unik, inovatif, out of the box dari channel Ar-Rufa Official ini dengan cara like, komen, share, dan yang paling penting ya subscribe. Oke? Sip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.